Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan penjelasan singkat mengenai teori perdagangan internasional, yaitu comparative advantage. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Ridho Anggi Yudistian, yang kedua, Karmila Patimura, yang ketiga, Muhammad Teddy, dan keempat, Amir Zaidrianto. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan oleh suatu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi. Teori keunggulan komparatif telah menjadi dasar bagi teori perdagangan internasional. Penekanan utamanya adalah pada keunggulan komparatif absolut dan relatif dalam produksi komoditas dibandingkan dengan negara lain. Proses ekspor dilakukan oleh negara terhadap komoditas dengan keunggulan komparatifnya tinggi. Komoditas dengan keunggulan komparatifnya rendah diperoleh melalui impor. Perdagangan internasional dengan model perdagangan bebas akan membuat sumber daya yang langka dapat dimanfaatkan secara tepat guna. Setiap negara juga dapat melakukan perdagangan sesuai dengan keunggulan. Pada tahun 1786, Adam Smith mengemukakan konsep keunggulan bersaing yang dapat diterapkan secara mutlak. Keunggulan mutlak dapat diperoleh oleh suatu negara jika memiliki sumber daya unggul atau teknologi unggulan yang memproduksi komoditas dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya muncul teori keunggulan mutlak, kemudian dikembangkan oleh Robert Thorne dalam bukunya yang berjudul Uneasy on the External Content pada tahun 1815. Teori keunggulan komparatif kemudian muncul sebagai perkembangan teori keunggulan bersaing. Teori keunggulan komparatif kemudian muncul sebagai perkembangan teori keunggulan bersaing. Teori ini digagas oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul On the Principles of Political Economy and Taxation tahun 1817. Ricardo menjelaskan bahwa kerugian mutlak oleh dua negara dapat diatasi dengan melakukan produksi komoditas yang tidak diunggulkan oleh negara yang diajak bekerjasama dalam perdagangan. Negara harus melakukan produksi dan ekspor terhadap komoditas yang memiliki keunggulan mutlak yang lebih besar dan melakukan impor terhadap komoditas yang memiliki keunggulan mutlak yang lebih kecil. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terciptanya keunggulan komparatif di suatu wilayah. Yang pertama, pemberian alam. Maksudnya, sesuatu yang sudah given tetapi dapat juga karena usaha-usaha manusia apabila suatu wilayah tersebut memiliki potensi pada sumber daya alam dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi sebagai barang dan jasa serta memiliki keunggulan dan daya asing. Yang kedua, masyarakat menguasai teknologi mutakhir. Dengan adanya kemampuan atau skill yang dimiliki masyarakat di bidang iptek akan memudahkan wilayah tersebut berkembang dan dapat menciptakan atau memproduksi barang dan dalam skala besar. Yang ketiga, masyarakat menguasai keterampilan khusus. Jika potensi wilayah tersebut terdapat pada penduduknya, maka dapat memanfaatkan keterampilan masyarakatnya untuk menciptakan barang produksi yang berbeda dengan modal yang sedikit. Yang keempat, ada wilayah itu dekat dengan pasar. Dengan dimudahkannya suatu wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi, maka dapat dengan mudah menjual barang produksi serta menghemat lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan. Dengan kata lain, keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah.
daripada negara lainnya. Keunggulan komparatif sering terjadi di perdagangan internasional. Suatu negara dianjurkan untuk memiliki keunggulan dalam sebuah produk yang negara lain tidak bisa tandingi. Namun, dalam hal kelemahan, keunggulan komparatif tidak mampu memberikan argumen dan data menjelaskan mengapa suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak atau suatu produk, namun tetap bisa menjual atau mengekspor produknya ke negara lain. Dikarenakan keunggulan komparatif ini terjadi akibat perbedaan fokus produksi, maka akan menyebabkan perbedaan efisiensi produksi negara. Namun, jika semua negara memiliki produktivitas yang sama dan harga yang sama, maka tidak akan ada keunggulan komparatif. Negara yang tidak mampu dalam memproduksi sebuah produk, maka adanya hubungan keunggulan komparatif wilayah akan menguntungkan kedua negara tersebut.